terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 34 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tema murah hati, kita dapat mengetahui bahwa murah hati adalah salah satu sifat karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa harus orang-orang percaya yang memiliki karakter demikian? Karena Yesus Kristus telah menjadi teladan hidup, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang percaya adalah hal yang mutlak untuk memiliki karakter maupun sifat dari Bapaknya. Salah satunya adalah hal kemurahan hati. Murah hati merupakan cara untuk membuktikan kepada orang lain melalui perbuatan kita, yaitu contohnya menolong orang, menolong sesama. Itu merupakan tindakan yang murah hati. Murah hati merupakan bagian dari perwujudan kasih yang bisa dinyatakan dan dapat dirasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata murah hati menunjukkan bahwa kemurahan adalah jelas merupakan sikap dari hati. Karena merupakan sikap hati, artinya kemurahan tidaklah pernah tergantung dari beberapa jumlah harta yang kita miliki, beberapa apapun yang kebaikan yang kita lakukan. Dan murah hati juga bisa dilihat dari kita mengasihi sesama kita menolong orang yang lagi kesusahan. Dan khotbah pada hari ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa karakter Yesus yang harus kita contohkan dalam kehidupan kita adalah murah hati. Dalam kitab Lukas ini memberikan pemahaman baru bagi kita untuk mengetahui bahwa sulitnya mengikuti karakter kepribadian Yesus Kristus. Salah satunya karakter murah hati. Paulus mengingatkan kita bahwa sejatinya kita bukan sekedar orang-orang yang percaya yang tidak terlihat di dunia ini, tetapi kita dikatakan sebagai surat Kristus yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Demikian ayat ini selanjutnya menyatakan kita sebagai surat Kristus yang istimewa, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan sudah seharusnya surat ini dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Seperti yang dikatakan Paulus dalam surat ayat sebelumnya, seharusnya kita bisa mencerminkan Kristus lewat sikap hidup kita. Seharusnya kita bisa mencerminkan Yesus Kristus lewat sifat gaya hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan surat Kristus. Demikian halnya karakter Kristus tadi. Kita harus menggambarkannya di dalam kehidupan kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apalagi kita orang yang percaya, orang yang dikasihi Allah, sehingga Allah memberikan kita kekuasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidakkah malu apabila kita mengaku anak Tuhan tetapi tidak memiliki kasih? Karena banyak pada masa sekarang ini atau orang-orang di sekitar kita banyak mengaku sebagai Kristen tetapi tidak memiliki kasih dalam dirinya, tidak memiliki karakter Allah dalam dirinya. Yohanes mengatakan di dalam kitab Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini menunjukkan bahwa karakter Allah, bahwa kitab Yohanes juga menegaskan kepada kita agar kita mau, agar kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Karena kita mengaku dan mengenal Allah, artinya kita harus mengasihi sesama kita.
Jika kita mengenal Allah sebagai kasih, seharusnya kita pun hidup dengan penuh kasih. Setiap saat kita berharap maupun kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Di dalam hal ini kita dapat melihat 3 pembelajaran yang menjadi pegangan dalam maupun pedoman bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita diajarkan di ayat yang ke-32, kita diajarkan saling mengasihi antar sesama manusia. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Dengan hal ini kita bisa melihat bahwa kita mengasihi musuh kita, kita mengasihi sesama kita adalah sifat ataupun karakter yang dari Allah. Walaupun apapun statusnya, misal status orang jahat, kita membuat batasan kepada mereka dan tidak mengasihi mereka. Berstatuskan kepada orang yang miskin, di mana kita tidak mengasihi mereka karena mereka miskin, karena tidak sederajat dengan kita. Karena banyak orang-orang yang seperti itu di dalam kehidupan kita masa sekarang ini. Orang yang menderita kita tidak memperdulikannya. Dan banyak juga orang yang tidak bisa memberikan belas kasihan kepada sesamanya. Dan yang kedua, ayat 33 sampai 34, adanya pengajaran mengenai apakah jasamu. Karena pada dasarnya manusia ragu untuk membantu serta menolong sesamanya, karena masih banyak orang yang meminta imbalan. Ketika kita berbuat, ketika kita menolong orang lain, pasti kita selalu meminta imbalan. Dan pasti kita ragu, apakah ada nanti yang diberikannya kepada saya. Karena kita bisa tahu dalam teks firman Tuhan pada hari ini, imbalan yang akan kita dapatkan bukan dari orang tersebut yang kita tolong, melainkan dari Tuhan yang akan memberikan imbalan, yang akan memberikan berkatnya kepada kita kalau kita menolong sesama kita dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, menekankan kita mengenai murah hati. Seperti halnya Yesus Kristus yang mengasihi umatnya, sehingga Allah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan di ayat 35 sampai 36 ditegaskan bahwa agar kita orang-orang percaya memiliki karakter seperti Yesus, yaitu karakter yang murah hati. Kenapa harus karakter murah hati? Karena kita bisa melihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, murah hati merupakan salah satu buah-buah roh, yang dimana itu merupakan karakter maupun sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Dan kitab Lukas juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengasihi sesama adalah karakter yang harus dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya, dan oleh kita orang-orang yang diselamatkan melalui anak Allah yang tunggal. Pada masa sekarang ini masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya, maupun mereka yang mengalami kesusahan maupun kesulitan di dalam kehidupannya. Seperti halnya bencana yang terjadi di Makassar, bom katedral dan banjir bandang yang ada di NTT, ataupun bencana-bencana alam yang ada di sekitar kita maupun di wilayah-wilayah lain. Kita kadang ada yang memperdulikan, ada yang tidak. Orang yang memperdulikan, mereka ikut prihatin dengan kejadian tersebut. Itu merupakan tindakan yang murah hati. Sedangkan ada juga sebagian orang yang tidak memperdulikannya, hanya mendengarkan masuk kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Banyak orang-orang yang memiliki sifat yang seperti itu. Tetapi di dalam Lukas ditegaskan kepada kita
sikap dan karakter Yesus yang murah hati haruslah kita miliki sebagai orang yang percaya, agar kita dapat menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita, dan agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang nurani, memiliki sifat yang baik, sifat yang menolong, serta kita memiliki terang di dalam maupun di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.